kita akan sampai pada satu diskusi yang lebih mendasar tentang siapa itu Rumi dan kenapa ChatGPT nggak mungkin bisa benar-benar menggantikan Rumi, meskipun kalau kita minta ChatGPT bikin puisi, sudah ada satu orang penulis yang melakukan penelitian khusus tentang bagaimana ChatGPT berusaha mengimitasi Jalaluddin Rumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Eh, Jelas saya bukan seorang ahli Rumi. Saya sebetulnya bukan ahli apa-apa. Saya tahu sedikit-sedikit tentang banyak hal. Tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang barangkali eh, agak menarik untuk kita diskusikan. Ya. Sehubungan dengan datangnya era AI, Artificial Intelligence, yang kita sekarang apa diguncangkan oleh salah satu hasilnya yaitu ChatGPT. Ya. ChatGPT ini dikatakan oleh pembuatnya masih merupakan starter awal gitu ya, masih merupakan awal, tapi yang awal ini sudah luar biasa dahsyat. Terakhir ChatGPT mengeluarkan fasilitas, kalau tadinya kita bisa bertanya, bikin prompt, dijawab tertulis, sekarang kita bisa bikin promptnya pakai suara dan dijawab dengan suara juga, ya. Jadi langsung jawaban ChatGPT itu dalam bentuk suara yang meskipun itu di apa diciptakan lewat aplikasi, tapi sudah sangat natural, betul-betul seperti kita tanya pada seorang ahli atau resource person. Dan ChatGPT sudah bisa membuat lukisan-lukisan yang sangat istimewa. Kalau kita mau bikin cover buku, kita tinggal kasih tahu cover bukunya tentang apa, makin lengkap cover kita, dia akan keluarkan cover yang sangat istimewa. Kita juga bisa bilang saya ingin bikin cover dengan style desain siapa gitu ya. Dan nanti akan keluar cover-covernya sangat istimewa ya. ChatGPT sudah bisa juga membuat Excel ya. Kita kasih prompt tertentu, nanti dia keluarkan Excel dan lain sebagainya. Dan banyak lagi, kemajuannya luar biasa cepat. Dan ini disebut sebagai starter, sebagai icip-icip. Starter itu kalau di restoran itu adalah makanan pendahuluan sebelum kita sampai ke main course-nya. Nah, ChatGPT itu sekarang masih icip-icip, masih starter. Bayangkan nanti bagaimana dahsyatnya hasil karya ChatGPT ini. Dan sekarang pun kalau kita minta dibuat, misalnya buatkan puisi dengan style Rumi tentang uh, kegaiban Tuhan misalnya, itu ChatGPT bisa menghasilkan puisi yang betul-betul taste-nya seperti taste Rumi. Coba aja kalau nggak percaya, ya. Dicoba kalau nggak percaya. Nah, kemudian orang mungkin akan bertanya-tanya, apa ChatGPT bisa menggantikan Masnawi Rumi misalnya. Nah, di sini menurut saya kita akan sampai pada satu diskusi yang lebih mendasar tentang siapa itu Rumi dan kenapa ChatGPT nggak mungkin bisa benar-benar menggantikan Rumi, meskipun kalau kita minta ChatGPT bikin puisi, sudah ada satu orang penulis yang melakukan penelitian khusus tentang bagaimana ChatGPT berusaha mengimitasi Jalaluddin Rumi. Nah, saya yakin betapapun dahsyatnya ChatGPT, betapapun uh, akan dalam 10 tahun, 20 tahun lagi AI dalam bentuk seperti ChatGPT ini akan menjadi lebih dahsyat, dia nggak bisa menggantikan Rumi dengan beberapa catatan. Nah, catatan pertama, uh, seperti dikatakan oleh Rumi sendiri, Masnawi, ya khususnya Masnawi, meskipun ada beberapa karya yang lain, itu kata Rumi adalah ungkapan keseluruhan hidup kita. Itu ungkapan-ungkapan eksistensial. Ya, tentu Masnawi Rumi itu level estetikanya luar biasa, indah,
merdu ya, didengarkan level estetikanya luar biasa. Kemudian apa namanya, tentu bahwa dia bisa menuliskannya dalam bentuk matnawi atau rubai dan lain sebagainya, itu merupakan satu hal yang lebih istimewa lagi. Sudah estetis, mengikuti apa namanya, puisi-puisi yang berima, ya, isinya luar biasa, mengandung aspek-aspek spiritual, ya, dan aspek-aspek psikologis. Masnawi dan karya-karya Rumi lain itu adalah karya Irfan, ya, karya Irfan eh, yang pada saat yang sama juga merupakan karya yang bersifat psikologis dan self help, ya. Itu kelebihan-kelebihan dari puisi-puisi Rumi. Nah, kalau hanya itu saja aspek atau unsur dalam puisi Rumi, maka akan ada saatnya di mana ChatGPT bisa mengimitasi itu, ya. Nah, tapi seperti kata Rumi tadi saya kutip, eh, puisi-puisi yang dibuat oleh Rumi itu, khususnya dalam Masnawi, itu adalah ekspresi keseluruhan kita, keseluruhan eksistensi kita, ya. Nah, jadi apakah ChatGPT akan memiliki kemampuan untuk mengungkapkan keseluruhan eksistensi manusia? Saya meragukan, ya, karena betapapun juga ChatGPT itu adalah AI, artificial intelligence, dan artificial intelligence itu uh, prosedur berpikirnya algoritmis. Jadi landasannya logika, ya. Kalau di dalam filsafat Islam itu ada yang disebut filsafat peripatetik, nanti ada iluministik, kemudian ada hikmah muta'aliyah, ada irfan, ya, tasawuf dan irfan. Maka kemampuan ChatGPT itu adalah kemampuan peripatetik. Dia tidak punya kemampuan iluministik, ya, apa namanya, dan kalau mengikuti uh, diskusi dalam Arfan, khayal atau imajinasi yang menjadi landasan karya kreatif itu ada yang disebut sebagai khayal muttasil, ya, ada yang disebut sebagai khayal munfasil. Nah, khayal muttasil itu bisa dikejar oleh ChatGPT karena khayal muttasil itu berdasarkan pengalaman tentang sesuatu yang sudah terjadi di persepsi dan dia menjadi landasan bagi khayal mutasil, ya. Nah, tapi ada yang disebut khayal munfasil, yaitu khayal yang datang dari atas dalam bentuk ilham, bersifat spiritual. Prosedurnya bukan peripatetis tapi dauti, ya. Sebut saja intuitif. Tentu intuisi bukan dalam makna apa, sampainya kita kepada middle term, terma tengah, tanpa menyusun premis mayor, premis minor. Bukan itu yang dimaksud intuisi, tapi intuisi dalam arti ilham yang datang dari atas. Memang kita tidak pernah mengalaminya, karena betapapun logika itu apa, dia analitik, dia diskrit, ya, dia diskrit. Sementara ilham ini selain tidak dialami, datang dari atas, boleh disebut sebagai ilmu huduri, ya, dan tidak ada landasan saintifiknya, tidak ada landasan empiris dan logisnya. Dia merupakan satu lompatan dari, meskipun apa, prosedur berpikir logis dan lain sebagainya itu masih apa, masih punya peran dalam mengangkat level pemikiran kita pada satu titik, katakanlah hairah, kalau di dalam Ibn Arabi dan dalam tasawuf, hairah, kebingungan kreatif, bukan kebengongan yang kosong gitu, ya, mengangkat situ, kemudian terjadi apa yang disebut sebagai leap of faith, loncatan keimanan yang bersifat dauti gitu, ya. Tapi ChatGPT atau artificial intelligence itu hanya bisa di level scientific, empiris dan logis, ya. Nah, sementara seperti puisi Rumi ini adalah puisi-puisi yang kalau melibatkan khayal, maka khayal itu khayal munfasil, ya. Khayal munfasil yang dipicu oleh Al-Quran. Saya bukan ahli Rumi, Ustaz Muhammad Nur Jabir pasti lebih paham.
saya selalu bisa merasakan betapa apa yang ditulis Rumi itu betul-betul seperti kata Jami itu adalah apa namanya Al-Quran dalam bahasa Persia. Ya, Jami pernah mengatakan juga apa namanya dia tidak memiliki kitab, dia seorang nabi, dia bukan seorang nabi, tapi dia memiliki kitab. Kitabnya itu disebut yang dimaksud adalah Masnawi dan dikaitkan dengan kenabian karena Masnawi itu seperti dikatakan Jami di tempat lain adalah Al-Quran dalam bahasa Persia. Bagi orang seperti saya pun yang mungkin seorang yang awam di bidang pengetahuan tentang Rumi, saya bisa merasakan betul bahwa apa yang Rumi sampaikan itu sebetulnya sebuah tafsir Al-Quran. Sebuah tafsir Al-Quran. Dan kita tahu bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sifatnya ilham, eh, dia jauh lebih luas dari apa yang bisa dicapai oleh pengetahuan manusia. Dalam Al-Quran dikatakan, Allah mengatakan meskipun seluruh lautan itu jadi tinta, dia tidak cukup untuk menulis ilmu Allah yang diungkapkan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu sesungguhnya adalah kumpulan ilmu Allah. Sebagaimana insan kamil menjadi wadah ilmu Allah, sebagaimana alam semesta semua menjadi wadah ilmu Allah, Al-Quran itu menjadi wadah ilmu Allah yang lengkap. Ma faradna fil kitab bisyai. Aku tidak melupakan atau meninggalkan sesuatu apapun di dalam Al-Quran ini. Semua ada. Ya, sehingga Allah mengatakan, tadi saya sudah singgung sedikit, kalau lautan itu jadi tinta, nggak cukup buat menuliskan isi Al-Quran. Bahkan kalau didatangkan tinta sebanyak 7 lautan lagi. Ya, nah ini yang dimaksud oleh Rumi ketika dia mengatakan bahwa apa namanya Masnawi itu atau puisi yang menjadi apa wadah bagi pengungkapan puisi-puisi Rumi itu adalah keseluruhan eksistensinya dia, keseluruhan eksistensi itu. Nah maka saya berani mengatakan bahwa AI atau ChatGPT yang betapapun dahsyatnya, dia punya kemampuan deep learning dan lain sebagainya, akan bisa mencapai satu tingkatan yang luar biasa. Dia nggak akan mencapai khayal munfasil itu. Tetap di level khayal mutasil. Itu catatan pertama saya. Nah, catatan kedua, eh, dalam hubungan dengan keyakinan saya bahwa AI itu tidak bisa menghasilkan Rumi sebagaimana Rumi yang asli, kalau memang manusia yang mengapresiasi Masnawi itu juga mengoperasikan daya-daya mengetahuinya yang melampaui daya-daya empiris dan logis. Kalau kita uh, bertemu dengan Rumi melalui sekadar persepsi atau kemampuan mengetahui yang bersifat empiris dan logis, ya nanti kita akan merasa bahwa puisi yang dibuat ChatGPT dengan prompt, misalnya itu tadi, buatkan puisi dengan warna Rumi tentang kegaiban Tuhan. Ya kita akan merasa, wah mirip sekali sama Rumi. Karena memang cara kita memahami puisi ChatGPT atau puisinya Rumi itu sama-sama hanya menggunakan kemampuan mengetahui yang bersifat empiris dan rasional, yang mutasil saja. Ya. Nah jadi catatannya, keyakinan saya tentang kebesaran Rumi dan ketidakmungkinan karena besarnya Rumi dan kehebatan puisi-puisinya, keyakinan saya bahwa itu tidak bisa diimitasi oleh ChatGPT itu karena 2 alasan tadi, bahwa ini merupakan uh, khayal munfasil, ilham yang bersifat munfasil, merupakan tafsir Al-Quran yang merupakan keseluruhan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia melampaui yang pengetahuan seluas apapun yang bersifat empiris dan logis. Kedua, bahwa Rumi mendapatkan gerojokan ilham pemahaman tentang Al-Quran itu, ya. Dan kedua, bahwa kita manusia, dan ini penting agar kita tidak seperti diramalkan orang akan dijajah oleh AI, itu memang manusia harus mengangkat dirinya sehingga memiliki kemampuan untuk mengetahui melewati daya-daya atau fakultas mengetahui yang bersifat
logis dan empiris. Ya, dengan mungkin orang bertanya-tanya ngapain di dalam pertemuan tentang Rumi ini saya bicara tentang AI dan ChatGPT. Saya justru ingin menunjukkan kebesaran Rumi dan tentu kebesaran Al-Quran yang merupakan sumber ilham Rumi, ya. Demikian sehingga apa namanya, ChatGPT sehebat apapun tidak akan bisa menggantikan kebesaran dan kehebatan karya-karya Rumi, dengan catatan kita manusia juga harus membersihkan hati kita, ya, sehingga daya-daya potensial yang bersifat beyond rationalism and empiricism yang menjadikan apa namanya landasan dari AI itu memungkinkan kita menangkap intisari puasa Rumi, puisi Rumi itu dengan suatu cara yang tidak mungkin bisa ditangkap oleh ChatGPT. Mau di training seperti apapun, ChatGPT itu kan hasil training, ya. Mau di training seperti apapun, dia tidak akan bisa mencapai tingkat khoyal munfasil itu, ya. Nah, sehingga saya ingin menutup sekadar pengantar saya ini dengan uh, apa namanya mendorong agar kita semua membaca Rumi, tidak berhenti pada apa unsur estetikanya yang luar biasa, tidak berhenti pada unsur self help yang ada pada nasihat-nasihat Rumi, tapi kita membacanya sebagai seorang murid tasawuf, ya. Kita membacanya sebagai seorang murid tasawuf, bukan sekadar murid sastra, bukan sekadar orang yang mencari pegangan dalam kegalauan hidup, tapi kita harus menjadi murid tasawuf, kita harus mengosongkan diri kita dari hawa nafsu. Tentu ini sulit, yang ngomong ini pun belum bisa melakukan. Kemudian menghiasi apa namanya, menghiasi hati kita dengan apa sifat-sifat atau akhlak yang indah, yang ihsan, sehingga kita akan mampu menangkap apa kandungan puisi-puisi Rumi itu jauh lebih baik dari ChatGPT, bahkan pun ketika dia di training dengan data-data yang luar biasa banyak tentang Rumi, ya. Nah, jadi pembicaraan saya tentang AI dan ChatGPT ini akan kesimpulannya menunjukkan kebesaran puisi Rumi dan juga menasihati diri saya terutama agar bisa meningkatkan kebersihan hati kita, ya, sedemikian sehingga kita mampu menangguk kandungan puisi Rumi yang tidak lain adalah uraian dari isi Al-Quran dengan pemahaman yang memang pantas untuk dikaitkan dengan Rumi yang tidak lain melibatkan keseluruhan diri kita. Jadi Rumi berbicara dengan keseluruhan dirinya dan kita harus menyambut itu dengan keseluruhan eksistensial diri kita sehingga betul-betul kita bisa menangkap apa yang oleh Jami itu disebut sebagai apa Al-Quran dalam bahasa Persia itu, ya. Saya kira itu saja pengantar saya. Terima kasih, mohon maaf saya nggak bisa hadir, tapi